Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu kesaksian dari seorang mualaf yang mengaku dia adalah seorang calon pendeta. Saya juga heran ya, kenapa selalu pengakuannya kalau dia mualaf, dia selalu mengaku ini calon pendeta. Mungkin daya jualnya lebih tinggi ya, sehingga dia dipanggil untuk memberikan kesaksian dan dia mengakui bahwa dia adalah seorang calon pendeta. Nah, kita mau dengar dulu videonya. Setelah itu kita akan berikan tanggapan kita terkait dengan statement yang disampaikan oleh seorang ibu yang sudah mualaf yang juga mengaku sebagai calon pendeta. Mari kita simak video berikut ini. Sejak kapan Bu Yuliana itu mendalami agama Kristen ya? Maksudnya iya, kemudian cita-cita jadi pendeta tuh mulai sejak kapan? Dari kecil kah? Atau pas sekolah? Atau pas sudah besar? Iya. Jadi alhamdulillah saya syahadat dari Mualaf Center Indonesia itu dari tahun 2018 dan itu pas masih nuansa Ramadan dan itu tepat di malam Lailatul Qadar. Ya, dan saya itu dari zaman sekolah karena saya didikannya Chinese ya, mama saya Chinese, papa saya asal orang Depok. Itu dari kecil alhamdulillah memang udah ada kelihatan banyak beberapa orang yang melihat saya akan jadi seorang pemimpin besar dan saya juga belajar Alkitab dari sekolah di gereja, dari sekolah minggu remaja gitu. Jadi memang komunitas kita itu nggak boleh sembarangan kalau keluarga Chinese ya, apalagi keluarga mama saya tuh sangat disiplin banget. Jadi berteman dengan siapa, juga berhubungan dengan siapa itu kita tertib banget gitu. Nah jadi saya banyakan, jadi berarti besarnya tuh banyakan di gereja seperti itu. Ya, ya. Itu berarti keinginan jadi pendeta tuh dari diri sendiri atau dari keluarga misalkan disuruh? Jadi sebenarnya gini, saya itu pertama sih dari karena keluarga ya, keluarga memang nggak ada yang jadi pendeta, tapi kita taat agama. Dan saya melihat kalau kita mungkin dekat sama yang di atas, mungkin kita juga akan hidup kita akan lebih baik daripada kita sembarangan bergaul seperti itu. Nah, jadi yang saya lihat itu, oh kayaknya waktu dulu kan memang nggak punya agama lain selain agama Kristen ya. Jadi saya ikutin dulu, awalnya ngikutin dulu, oh seperti ini. Bagaimana jadi seorang guru di gereja itu seperti apa. Jadi sering ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan juga mengikuti kita kan dulu ajaran agamanya dari Alkitab ya. Jadi dari Alkitab itu kita belajar, ada kayak sekolahnya lah gitu ya, sekolah. Walaupun belum resmi, tapi dari pendeta-pendeta itu siapa di sini yang berminat untuk mendalami Alkitab. Nah itu dari situ aja sih. Bagaimana perjalanan Bu Yuliana itu dalam melajari teologi, apa yang membuat ya maksudnya apa yang didalami di dalam ilmu teologi itu ada melalui jalur khusus misalkan sekolah teologi kah atau memang otodidak aja? Enggak sih, jadi karena saya dari sebelum saya menikah ya memang kita kan sering ke gereja, kebetulan gereja dekat dari rumah, jadi ya kita aktif aja sih di gereja dan itu saya mempelajari memang otodidak dan memang dari gereja itu disupport siapa nih yang mau mendalami, mungkin kan nanti visi misi ke depannya maunya seperti apa. Nah gitu kan. Nah jadi kita pelajari itu secara otodidak aja sama memang ada guru yang memberikan gambaran seperti apa lebih jelasnya seperti itu. Pelajaran apa tuh? Ada kalau dalam Islam itu kan dia ada fikih, ada macam-macam ya. Nah, yang dulu di gereja tuh yang jadi andalan banget tuh ada ayat kah atau apakah yang benar-benar membuat semangat ibu tuh pengen mendalami Alkitab, mempelajari Alkitab? Iya, jadi kalau masih single itu kan di dunia kerja ya. Jadi itu saya perlahan tuh karena di Alkitab itu ada dua sisi. Satu perjanjian lama itu tentang sejarah, sejarah para nabi dulu bagaimana. Nah terus ada perjanjian baru seperti zaman sekarang ini, seperti itu. Jadi kayak fikih lah istilahnya seperti itu. Nah jadi selain saya harus mengetahui oh tuh agama Kristen tuh seperti apa, saya lihat di perjanjian lama, saya pelajari per lembar setiap hari. Dan kita memang harus benar-benar belajar itu nggak sembarangan ya. Benar-benar harus teratur gitu loh. Jadi perjanjian lama udah selesai, baru kita masuk ke perjanjian baru. Perjanjian baru itu jadi ceritanya beda lagi, tapi dasarnya dari perjanjian lama ini. Jadi kita nggak bisa langsung ke perjanjian baru karena kita nggak tahu dasarnya seperti apa. Seperti itu.
Maksa Terus banget ini jelas. misalkan kan nanti penonton nanya maksudnya untuk meyakinkan bahwa ibu tuh benar-benar calon pendeta tuh dari segi apa gitu. Iya, jadi sebenarnya gini, calon pendeta itu bukan karena saya harus sekolah teologi sekian tahun ya, tapi hampir sehari-hari saya itu banyak banget yang orang itu melihat contoh hidup itu dari saya. Contoh dulu waktu saya zaman di sekolah, saya selalu tergugah apabila ada teman-teman yang dalam agama Kristen itu mereka ada yang dikucilkan sama tetangga atau bagaimana, jadi saya mensupport mereka. Terus yang kedua, saya tuh selalu kalau di dulu sekolah negeri itu kan pasti ada yang non muslim ada belajar sendiri. Nah disitulah saya yang dilibatkan sama guru-guru untuk menjadi pemimpin. Contohnya saya memimpin lagu-lagu, terus juga memimpin dari Alkitab. Nah karena saya punya dasar Alkitab, saya buka, yuk teman-teman kita buka ini. Jadi dan saya juga diberikan itu sama yang di atas itu kepercayaan diri untuk bisa menjadi seorang pemimpin, karena untuk berbicara di depan nggak semua orang bisa. Nah itulah mungkin yang mereka melihat, kamu bisa nih, ayo belajar lebih lagi agar kamu bisa jadi seorang pemimpin, terutama ya di gereja itu gitu. Nah dari perjanjian baru ini saya ada satu pegangan itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, sehingga setiap orang yang binasa tidak akan mereka boleh hidup yang kekal seperti itu. Itu saya udah lupa dulu, itu ayat pegangan saya ya. Ayat favorit ya. Ayat pegangan. Oke. Sekarang pertanyaan tentang perjalanan. Ya, demikian videonya teman-teman. Anda bisa mendengarkan videonya secara utuh di video yang diupload oleh Ngaji Cerdas. Jadi, berdasarkan apa yang kita sudah dengarkan dari seorang ibu ini teman-teman, kita sudah bisa simpulkan sebetulnya. Karena dari apa yang dia sampaikan ketika dia diwawancarai terkait dengan statusnya sebagai calon pendeta, tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang calon pendeta. Saya coba perlihatkan kepada teman-teman beberapa poin penting yang saya catat di sini. Nama ibu ini adalah Yuliana, ya. Dia mengaku bahwa dia adalah calon pendeta. Dan dia juga mengaku bahwa dia adalah seorang Kristen Protestan, ya. Saya tidak tulis di sini, di awal di video tersebut dijelaskan bahwa dia adalah seorang Kristen Protestan dan papanya dari Depok dan mamanya dari Chinese, ya. Lalu dia aktif di gereja sampai besar, dia selalu aktif di gereja. Dan menariknya dia bilang dia belajar Alkitab itu secara otodidak. Belajar Alkitab secara otodidak, ya, secara pribadi dalam artian ya. Tapi tidak serta-merta karena dia belajar secara otodidak, ya, maka dia bisa jadi calon pendeta. Nggak bisa begitu, ya. Dia harus menempuh studi di dalam pendidikan teologi, ya. Ada itu. Setahu saya tidak ada orang yang hanya punya pendidikan Alkitab hanya belajar otodidak lalu dia jadi pendeta. Tidak ada. Gereja-gereja lain pun walaupun dia belajarnya mungkin sampai 6 bulan di pendidikan teologi, ada yang sampai setahun juga, ya. Bahkan kalau sekolah teologi yang formal, ya, yang serius untuk membekali para calon pemimpin gereja, calon pendeta, itu antara 4 sampai 6 tahun. Itu waktunya cukup panjang. Lalu dia menyebut Alkitab itu ada 2 sisi, teman-teman. Dia bilang bahwa Alkitab itu ada 2 sisi. Perjanjian lama itu dia sebut sebagai kitab sejarah. Nah, karena itu menceritakan tentang kisah para nabi, dan PB, perjanjian baru, itu digambarkan seperti zaman sekarang. Dari statement ini saja, dia sama sekali tidak mengerti kekristenan. Dia tidak mengerti Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen. Memang Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tetapi itu tidak disebut 2 sisi, ya. Alkitab PL itu tidak hanya terdiri dari kitab sejarah. Kitab sejarah itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Ada kitab para nabi, kitab nabi besar, kitab Mazmur, dan lain sebagainya. Kemudian kitab PB itu tidak disebut sebagai kitab zaman sekarang, tetapi kitab PB itu secara sederhananya adalah nubuat penggenapan atau hasil penggenapan dari yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sehingga nubuat itu dinyatakan dan ditulis, dan itu juga bicara soal kisah Yesus Kristus yang lahir sampai perjalanan pelayanan para rasul, dan ditulis oleh beberapa rasul sampai akhirnya
masuk dalam kitab Wahyu di mana itu diwahyukan oleh Tuhan kepada Yohanes dan itu ditulis. Dan itu tidak disebut seperti zaman sekarang. Itu keliru ya. Kemudian, kalau dia mengatakan bahwa dia adalah calon pendeta dan buktinya karena dia menjadi teladan, menjadi pemimpin pujian, itu tidak menjadi satu dasar bahwa dia adalah calon pendeta karena dia menjadi teladan, menjadi pemimpin pujian. Tidak. Sekali lagi, untuk menjadi seorang pendeta dia harus menempuh studi, dia harus mengenyam pendidikan teologi. Tidak serta-merta ya, itu bohongnya saja ya ibu ini ya. Lalu dia menyebut ayat favoritnya atau ayat pegangan yang dia kutip di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dia sebutkan ayatnya sih, tapi masih salah ya di bagian akhir ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat yang benar. Jadi dari kesaksian ibu yang sudah kita dengarkan tadi teman-teman, justru di situ menunjukkan bahwa dia bukanlah calon pendeta. Saya tidak ingin panjang lebar, dari video yang sudah kita dengarkan jelas ini bukan calon pendeta ya. Dia hanya mengarang bebas saja ya. Dan kiranya video ini boleh memberikan informasi edukasi, dari sini kita juga bisa tahu ya kualitas mereka ya. Saya pikir dia masuk Islam itu karena sesuatu hal yang sangat besar yang dia dapatkan. Tidak perlulah cerita bahwa Anda ini calon pendeta, karena bisa dilihat. Kalau kita mau teliti lebih dalam, Anda gereja di mana dan pendeta siapa yang mengajar Anda, dan kita bisa lihat itu. Tapi saya tidak yakin bahwa itu adalah benar. Dan beda memang kualitasnya. Kalau orang dari Islam masuk Kristen, itu memang mereka sungguh-sungguh mendapatkan anugerah dari Tuhan ya. Itu saja, kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.